Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu yang ketiga, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidon. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, seperti hadis yang sebelumnya. Qala, Ibnu Abbas berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa hasbunallah wa ni'mal wakil ini salah satu doa tawakal yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, suka ada tambahan ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu mah ayat yang beda. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil titik sampai di situ. Kemudian ni'mal maula wa ni'man nasir itu doa beda, ada di ayat yang berbeda. Jadi tidak nyambung. Karena sebagian ada yang menduga itu nyambung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu teh doa beda gitu. Kalau doa tawakalnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang akan menolong kami Allah, atau cukup kami hanya pasrah kepada Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil. Nah, doa ini pernah dibacakan pertama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim mau dibakar, mau dilemparkan ke kobaran api yang menggunung oleh raja siapa? Oleh Namrud, Raja Namrud. Namrud itu kalau saya baca dalam sejarahnya itu adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Namrud itu sebetulnya keturunan orang-orang soleh. Bahkan nenek moyangnya itu Nabi. Ini bisa dilihat dari silsilah sejarahnya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum Nabi Nuh dan menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya, maka tersisalah orang-orang soleh. Jadi kita yang ada di sini semuanya itu keturunan orang-orang soleh. Kemudian Nabi Nuh punya anak namanya Ham. Ham punya anak namanya Kus. Kus punya anak namanya Kan'an. Kan'an, tapi bukan Kan'an yang ditenggelamkan ya. Kalau Kan'an yang ditenggelamkan itu anak Nabi Nuh, kalau ini cicitnya gitu. Dinamai lagi Kan'an. Kan'an punya anak namanya Namrud. Nah, Namrud itu dalam bahasa Arab itu katanya dari kata marod yang berarti membangkang. Karena Namrud itu membangkang terhadap ajaran Nabi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Namrud ini adalah orang pertama di dunia yang mengangkat dirinya sebagai raja, ngangkat sorangan. Di zaman dulu juga ada orang yang ngangkat sendiri. Rakyat tidak menghendakinya, tapi dia ingin berkuasa. Wah, tosnya ngangkat sorangan, Nah, hanya dengan kekuatan fisiknya, dengan kecerdasan otaknya, dia berhasil membangun sebuah negara, yaitu yang dikenal dengan negara Babilonia. Nah, beliaulah yang mendirikan kerajaan Babilonia dan mendirikan sebuah menara yang sangat terkenal dengan yang disebut dengan Menara Babel. Ini termasuk salah satu dari keajaiban dunia katanya. Tapi menara ini dihancurkan oleh Allah. Sekarang tinggal puing-puing reruntuhan. Ini mah nampaknya hanya replika aja. Nah, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, dengan kekuatan fisiknya, dia bisa membangun sebuah kota yang sangat indah dan megah. Tapi kemudian kecerdasan, kekuatan, keberhasilan membangun negara, membangun kota, membangun ekonomi umat, itu tidak membuatnya dekat kepada Allah, malah membuat jauh dari Allah. Bahkan
memaksa seluruh masyarakatnya untuk mengakui dirinya bukan hanya sebagai raja tapi sebagai Tuhan. Nah, inilah awalnya terjadi perselisihan dengan Nabi Ibrahim saat Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapa Tuhanmu?" "Tuhanku adalah Allah." Kaget kan? Saat semua orang mengaku Tuhannya Namrud, wah, Tuhan saya mah Namrud. Namrud merasa bangga. Ketika bertanya ke Nabi Ibrahim, "Siapa Tuhanmu Ibrahim?" "Allah." Kata Namrud, "Allah itu siapa?" "Allah itu yang menghidupkanmu dan mematikan kamu, yang menghidupkan kita dan mematikan kita." Kata Namrud, "Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan." Maksud dari Namrud, saya bisa menghidupkan dan mematikan itu membiarkan kamu hidup. Sedangkan yang dimaksud mematikan menurut Namrud membunuh Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi Ibrahim menjawabnya bukan dengan logika tapi dengan wahyu. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke sebelah barat. Kalau memang benar kamu Tuhan, coba balikan. Terbitkan dari sebelah barat, tenggelamkan ke sebelah timur. Fabuhital ladzina kafaru. Ketika dijawab seperti itu, maka mereka terdiam. Nah, itulah salah satu logika yang terkenal yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Namrud saat berdialog tentang kedudukan Tuhannya. Nah, inilah salah satu simbol kekuasaan Namrud, membuat sebuah menara raksasa yang menjulang tinggi. Katanya ini menurut salah satu riwayat, dibuatnya menara Babel ini untuk membunuh Tuhan Ibrahim. Sama seperti saat si Fir'aun membangun piramid Giza. Piramid Giza itu kan piramid terbesar dan tertinggi di Mesir itu. Nah, tujuannya untuk apa? Fir'aun membuat piramid Giza, saya ingin melihat Tuhan Musa. Nah, Namrud lebih dahsyat lagi, saya ingin membunuh Tuhan Ibrahim. Nah, banyak sisa peninggalan yang dapat ditemui, pada terletak di Gunung Namruz. Jadi ada Gunung Namruz, sebuah gunung yang dijadikan tempat ibadah oleh Namrud dan kaumnya. Posisinya sekitar 150 km dari kota Adiyaman. Adiyaman terletak 1220 km dari Istanbul, Turki. Sebelum ini Gunung Namruz dapat juga ditemukan di Abu Gharah di Irak, tempat Namrud dan rakyatnya menyembah dewa Nabu yang mereka anggap sebagai anak dari Marduk, bukan Mudrik. Gunung Namrud yang mencapai ketinggian 2100 meter. Nah, gunung raksasa ini terletak di Banda Antitorus. Kawasan ini pada masa lalu termasuk dalam wilayah kekuasaan Babilonia. Kemudian satu lagi peninggalan Namrud itu ada kuil dan istana Namrud. Nah, itu dapat juga ditemukan lagi di Mosul yang terletak 396 km dari Baghdad. Luas bekas kuil dan istana ini mencapai 26.000 meter persegi. Coba, mau tidak sombong bagaimana kalau orang tidak punya iman bisa membuat bangunan seluas 26.000 meter persegi. Karena memang Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran, sehancurnya kaum Nabi Nuh itu kemudian Allah menggantikan dengan generasi-generasi yang kuat dan cerdas. Makanya orang-orang dulu itu bisa membangun komplek-komplek mewah, megah, istana-istana batu. Seperti kota Iram yang disebutkan dalam Quran, Irama Dzatil Iman. Kota Iram yang memiliki tiang-tiang raksasa. Itu masih bisa dikunjungi, Bu, sekarang. Reruntuhannya. Kita mau membangun masjid ini entah berapa tahun kuatnya ini.
Kalau tidak direnovasi hancur. Nah, orang-orang zaman dulu mah sisa-sisa pembangunannya masih tersisa sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kekuatan fisik, Allah memberikan kecerdasan otaknya. Nah, beberapa bagian dari kuil ini masih jelas terlihat. Kuil dan istana ini sempat dibangun kembali oleh kerajaan Assyria sekitar tahun 1883. Ini sisa reruntuhan kuil. Orang pertama yang menentang terhadap ajaran Namrud itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah penentangannya dapat dibaca di dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 58 tentang pengingkaran Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala dan dakwah Nabi Ibrahim mengajak ayahnya Namrud dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah usahanya untuk mengajak ayahnya, mengajak rajanya Namrud, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah tidak berhasil, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu di Gunung Namrud tadi itu. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya. Lalu kemudian setelah itu dapat dibaca di dalam surat As-Saffat dari mulai ayat 83 sampai ayat 101. Nah, kemudian ini tentang dialog Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala. Jadi menghancurkan berhala itu Nabi Ibrahim ingin mengajak dialog secara nyata dengan argumen yang jelas. Nah, maka saat ditangkap kemudian diinterogasi, Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud dengan pertanyaan, "A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Kata Namrud, "Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim?" Nah, apa jawaban Ibrahim? Qala, tidak, kata Nabi Ibrahim. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tuh, yang menghancurkan berhala ini yang paling besar, yang paling gede, katanya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Silahkan oleh kamu tanya kalau berhala ini bisa ngomong. Coba, Bu. Nabi Ibrahim saat itu usianya baru ada yang menyebutkan 16 tahun, ada yang menyebutkan 26 tahun. Masih muda sekali karena baru keluar dari gua. Di guanya itu kan 7 tahun. Setelah 7 tahun penasaran kenapa tidak boleh keluar, nanti saya perlihatkan guanya itu. Kemudian melihat matahari, bulan, bintang, alam raya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhannya adalah yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang. Dan melihat kaumnya malah menyembah berhala. Kemudian dihancurkan. Sok, tanya, itu berhala yang paling gede kalau mereka bisa ngomong. Ya, kata Namrud, bagaimana saya harus bertanya ke berhala yang tidak bisa ngomong? Kata Nabi Ibrahim, kalau tahu tidak bisa ngomong, kenapa disembah? Nah, ini satu logika yang mematikan. Nah, namanya juga raja, Bu. Kalah logika, kekuasaan yang bertindak. Kalah argumentasi, maka dia mulai melakukan kedoliman, dibantai orangnya, dibunuh orangnya supaya tidak ada lagi yang mengganggu kekuasaannya. Nah, tapi kemudian seperti diceritakan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 6 sampai 70, Allah menyelamatkan Ibrahim dengan cara mendinginkan api tersebut. Nah, saya baca ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 146. Nah, dikatakan di sini bahwa di dalam salah satu khabar dikatakan anna Namrud bana sarhan tuluhu samanuna zira'an wa irduhu arba'una zira'an. Jadi, Bu, saat Namrud mau membakar Nabi Ibrahim
si Namrud itu membangun sebuah tungku. Kalau di kita gedung api itu tungku yang tingginya 80 hasta, 40 meter kaluhur, dan lebarnya 40 hasta. Jadi tingginya 40 meter, lebarnya 20 meter menurut salah satu riwayat. Dan itu semua dipenuhi dengan kayu bakar. Kata Imam Ibnu Ishaq sebagai seorang sejarawan ternama dalam sejarah Islam, wa jama'ul hataba syahron, mereka mengumpulkan kayu bakar selama 1 bulan. Sebulan dikumpulkan. Sampai dalam sejarah dikatakan semua, baik yang kuat, yang lemah, bahkan ibu-ibu yang sedang hamil pun itu mereka mengumpulkan kayu bakar dengan harapan mudah-mudahan kalau nanti anaknya lahir menjadi hamba Tuhan, penyembah berhala. Jadi tujuannya ibu-ibu yang hamil dengan tenaga yang lemahnya memikul kayu bakar supaya anaknya terbawa berkah. Karena ini ada orang yang menistakan Tuhan, gitu. Ada orang yang menghina Tuhannya. Lalu summa auquduha, lalu dibakar api itu, wastalat wastaddat, dan menyala-nyala. Hatta ankana ta'iru la yamuru bi janabatiha fayahtariku min syiddati wahjiha. Hingga apabila ada seekor burung yang terbang di atasnya, maka sayapnya pasti akan terbakar karena saking panasnya sengatan api itu. Sampai tidak ada orang yang bisa mendekati api itu. Lalu kemudian bagaimana ini cara melemparkan Ibrahim? Sementara burung terbang saja terbakar, didekati api itu panas. Maka kemudian mereka membuat manjanik. Manjanik itu apa? Ketepel. Dibuatlah ketepel raksasa gitu. Manjanik. Orang-orang para pejuang Palestina kan melemparkan bom molotofnya dengan manjanik itu. Gitu. Dilempar. Sumaqidu Ibrahim wa wada'u fil manjanik maglulan. Kemudian Ibrahim itu summa qayyadu Ibrahima. Kemudian mereka qayyadu, mengikat Nabi Ibrahim, wa wada'uhu fil manjanik. Mereka menyimpannya di ketepel itu dalam keadaan tangan terikat, maglulan. Maglulan itu gini, diikat tangannya ke belakang sehingga Nabi Ibrahim itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan, maka fadajjatis samawati wal ardu wa man fihinna minal malaikati wa man fihinna minal malaika wa jami'il khalq. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan, maka berteriak gaduh langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya, illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Jadi hanya jin dan manusia yang tidak berteriak. Karena pada saat itu belum ada manusia yang beriman kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim. Nah, termasuk juga jinnya. Karena wahyu itu juga disampaikan ke bangsa jin. Nah, jinnya belum ada yang beriman. Nah, apa teriakan mereka? Rabbana Ibrahim laisa fil ardi ahadun ya'buduka ghairu yukhraqu fiha fa'azin lana fi nusrati. Ya Allah, Ibrahim sendirian di bumi menyembahmu, dan tidak ada orang yang menyembahmu selain dia, dan sekarang Ibrahim mau dibakar karena menyembahmu. Maka izinkan kami, kata langit, izinkan kami, kata bumi, izinkan kami, kata malaikat, untuk menolong Ibrahim. Nah, apa jawab Allah, Bu? Faqala Allah Ta'ala, in istaghasa bi syai'in minkum aw da'ahu falyansurhu faqad azintu lahu fi zalik wa in lam yad'u ghairi fa ana a'lamu bihi wa ana waliyyu. Baiklah, kalau Ibrahim meminta tolong kepadamu, silahkan tolong, kata Allah.
Tetapi aku sudah mengizinkan kepadamu. Kalau Ibrahim meminta tolong padamu, silahkan tolong. Aku sudah izinkan supaya kamu nolong Ibrahim. Tapi kalau dia tidak berdoa kecuali kepada aku yang akan menolongnya. Itu jawaban Allah. Falama aradu ilqa'ahu finar atahu khuzanul ma'i wa huwa fil hawa. Faqalu ya Ibrahim in aradta ahmadna nar bil ma'. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan, Bu, datanglah malaikat penjaga air dari langit. Kemudian mereka berkata, "Hei Ibrahim, kalau kamu mau memadamkan api itu dengan disiram dengan air, kami akan memadamkannya." Nah, hujan sudah menawarkan untuk memadamkan api itu. Faqala la hajatun li ilaikum. Saya tidak butuh bantuan kamu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu wa atahu malakur rih, datang lagi Pak, malaikat penjaga angin. Malaikat yang mengatur angin. Jadi angin ini ada yang ngatur. Kalau tidak ada yang ngatur bisa membunuh kita. Angin topan. Maka diatur kecepatannya, hembusannya sehingga menjadi manfaat untuk kita. Kata malaikat penjaga angin, "Lau syi'ta tayyartan nar." Toyar tunar, kalau kamu mau akan saya tiup api itu sampai padam, atau ditiup dengan tungku-tungkunya sehingga tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Lah, saya tidak butuh bantuan. Summa rafa'a ra'sahu ila sama. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat kepalanya ke langit. Udah nggak bisa ngangkat tangan, ini dibelenggu. Mengangkat kepalanya ke langit. Lalu berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Allahumma antal wahidu fis sama, anal wahidu fil ard. Ya Allah, engkau sendirian di langit, aku sendirian di bumi. Laisa ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada seorang pun yang menyembahmu kecuali aku. Artinya Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada Allah, kalau aku mati hari ini, maka habislah, nggak ada orang yang menyembahmu. Ini doanya sama dengan doa istighosah Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Badar, yang pada saat itu dikatakan bahwa perang itu tidak seimbang. Para sahabat Nabi itu jumlahnya 319 orang, sementara orang kafir jumlahnya 1000 orang. Maka Nabi berdoa, ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan kami ahlul Islam yang jumlahnya hanya 319 orang ini, maka la tu'bad fil ard, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi di muka bumi. Makanya doa ini disebut istighosah. Artinya tolabul gaus, permintaan yang sangat kepada Allah. Sampai pilihannya berat. Kalau kami yang jumlahnya 319 orang ini mati semua, engkau tidak akan ada lagi yang menyembah di muka bumi. Nabi Ibrahim lebih mencekam lagi doanya. Ya Allah, antal wahidu fis sama, anal wahidu fil ar, laisa ahadun ya'buduka ghairi. Engkau sendiri di langit, aku sendiri di bumi, tidak ada yang menyembahmu kecuali aku. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini doa tawakalnya. Cukup yang menolong kami Allah, dan Allah sebaik-baik wakil. Keluar kebrus bukan api. Kemudian Allah mengabulkan doanya dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mendinginkan apinya. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, tunduklah kau kepadaku. Bardan, dinginlah kau, wasalaman, dan selamatkan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kata para ulama tafsir, seandainya Allah tidak menyebutkan wasalaman, maka pasti Nabi Ibrahim itu akan mati kedinginan. Karena dingin juga itu bisa membakar. Di hari kiamat itu, neraka itu ada neraka yang panas, ada neraka yang dingin. Milih mana? Dinginnya dingin sekali. Sekarang saja kalau dinginnya di bawah 0 derajat Celcius itu bisa pecah pembuluh darah, keluar darah dari hidung, dari telinga.
Nah, makanya kata para ulama tafsir, seandainya Allah tidak menyebut wasalaman, pasti Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi karena kalimatnya wasalaman, maka Allah menghilangkan panas api ganti dengan dingin, menghilangkan dinginnya sehingga api itu menjadi hangat gitu, dan menjadi keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Kemudian ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Kata para ulama tafsir, seandainya Allah tidak menyebutkan ala Ibrahim, maka pasti api itu selamanya akan dingin dan kita tidak bisa masak. Anu ngaroko, muatiasa ngaroko. Makanya dinginnya api itu hanya untuk Nabi Ibrahim, tidak untuk yang lainnya. Walaupun ada beberapa riwayat sejarah yang mengatakan katanya pernah dingin beberapa lama sehingga di Babilonia itu tidak bisa menyalakan api sampai mereka untuk memasak daging saja dengan menggunakan rempah-rempah, tidak dibakar dengan api sebagai kutukan terhadap kejahatan Namrud yang telah membakar kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, doa yang terkenal yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke kobaran api itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup yang menolong kami Allah dan Allah sebaik-baik wakil. Nah, inilah hakikat tawakal, Pak. Saat kita sudah melakukan upaya usaha dan ikhtiar ternyata tidak berhasil, maka berserah diri total kepada Allah. Allah yang akan menolong kami, Allah sebaik-baik wakil kami. Hadis ini ingin menyampaikan bahwa hakikat tawakal itu adalah kepasrahan kepada Allah. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi saat kita memasrahkan diri kepada Allah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, doa ini juga pernah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada saat ditakut-takuti oleh orang-orang musyrik. Kata orang-orang musyrik diabadikan dalam Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang sudah mengumpulkan pasukan, maka takutlah hai Muhammad terhadap mereka. Nabi ditakut-takuti begitu bukan takut, tapi fazadahum imanan, mereka malah bertambah imannya. Nah, inilah karakter orang Islam. Jadi orang Islam itu makin diteror, makin ditekan, diancam mau dibunuh dan lain sebagainya, bukan malah takut tapi malah berani. Inilah pengaruh iman. Begitulah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat saat orang-orang kafir menakut-nakuti dengan jumlah pasukan musuh yang besar, bukan malah takut tapi fazadahum imana. Nah, tapi kemudian beraninya juga bukan berani konyol, tetap dia bertawakal. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka kemudian mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, maka ini pelajaran bagi kita saat kita menghadapi masalah yang sangat berat, saat kita menghadapi ujian yang sangat berat, yang sudah tidak mampu lagi dihadapi oleh kita, tidak bisa lagi minta tolong ke orang lain, maka kita pasrah total kepada Allah dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang menolong kami Allah dan Allah sebaik-baik wakil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan penjelasan ulasan dari hadis nomor 76 tentang kepasrahan total atau tawakal kepada Allah. Insya Allah minggu depan kita melanjutkan ke hadis nomor 77. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.